Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Anggareni. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 2210-2001. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi interaksi sosial yang terdapat dalam mata kuliah pengantar sosiologi yang menjadi bahan ujian tengah semester kali ini. Baik, interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan juga individu dengan kelompok. Interaksi berasal dari kata action yang berarti tindakan, dan juga inter yang berarti berbalas-balasan. Jadi interaksi juga dapat diartikan sebagai tindakan yang berbalas-balasan. Interaksi sosial dapat disebut juga proses orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan juga tindakan. Jadi interaksi sosial dapat terjadi karena adanya kontak sosial dan juga komunikasi. Menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial merupakan hubungan sosial antara individu, orang dengan perorangan, kelompok dengan kelompok, dan juga orang perorangan dengan ataupun dengan kelompok. Jadi Gilin dan Gilin juga menyebutkan bahwa interaksi sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif ini adalah proses yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas antara anggota kelompok. Contohnya yang pertama adalah kerjasama. Jadi dalam kerjasama ini biasanya masyarakat melakukannya untuk meningkatkan solidaritas sosial, contohnya seperti gotong royong, musyawarah, dan juga tolong menolong ketika ada tetangga yang membutuhkan pertolongan, seperti itu. Yang kedua ada akomodasi. Jadi akomodasi merupakan salah satu penyelesaian pertentangan yang terjadi pada masyarakat, misalnya arbitrasi, terus ada kompromi, dan juga konsoliasi. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi ini adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Misalnya masyarakat desa lain dari desa saya bersatu, berbaur untuk mencapai tujuan dalam masyarakat. Jadi mengurangi atau meredakan perbedaan antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Dan yang kedua ada interaksi disosiatif. Jadi interaksi disosiatif ini berbeda dengan interaksi asosiatif tadi yang tujuannya adalah meningkatkan solidaritas dan juga menjalin kesatuan. Kalau di interaksi disosiatif ini lebih menekankan kepada bentuk persaingan dan juga perlawanan. Contohnya yang pertama adalah persaingan. Jadi persaingan ini adalah proses sosial tempat seorang individu atau kelompok bersaing mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu. Yang kedua juga ada kontroversi. Kontroversi ini seperti sikap yang tersembunyi dan bisa menjadi sikap kebencian. Contohnya itu seperti menghasut, memfitnah, seperti itu. Tapi di dalam kontroversi ini tidak sampai atau tidak terjadinya pertentangan dan juga pertikaian. Dan yang terakhir dari interaksi disosiatif yang terakhir adalah pertentangan. Jadi di dalam pertentangan ini ada proses menentang pihak lawan dengan ancaman dan juga kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu kelompok ataupun individu masing-masing, seperti itu. Jadi yang terakhir ada proses interaksi sosial. Proses interaksi sosial dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain ada imitasi, ada sugesti, ada identifikasi, simpati, dan juga empati. Jadi salah satunya adalah imitasi. Imitasi itu adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, dan juga gaya hidup. Bahkan apa saja yang dimiliki oleh orang tersebut tuh akan ditiru oleh orang yang memiliki
memiliki sifat imitasi ini atau di dalam proses faktor imitasi ini gitu. Yang kedua adalah sugesti. Jadi di sugesti ini adalah pengaruh pandangan atau juga sikap yang diberikan seorang individu terhadap individu lain, kemudian dituruti atau juga dilaksanakan tanpa berpikir secara rasional. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga adalah empati. Empati ini adalah perasaan yang lebih mendalam sehingga seseorang bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya misalnya seperti teman dekat saya mengalami musibah, dan di situ saya juga bisa merasakan kesedihannya. Jadi saya merasakan senasib penanggungan yang dirasakan oleh teman saya tersebut. Jadi itu bisa dikatakan sebagai perasaan yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.